nggak ada sih. Kemana Mbak? Kita cari kamu jejak. Iya cari dulu makanya Mbak. Tapi nggak ada di belakang. Apalagi di toko-toko sini ada ya? Ya, ada Pak. Coba lihat sana, coba lihat. Coba masuk sini. Ini keluar apa yang naik? Mana? Nggak ada. Ya gini deh. Gue coba nyari sana, Pak. Iya. Yaudah Bentar, coba. sampai sama, ayo. Ya tapi ini nggak ada. Mbak, mungkin pikiran Mbak tuh cuman karena ngerasa khawatir Mbak aja. Belum tentu itu benar-benar kejadian, Mbak. Aku gak khawatir, aku emang tahu itu mama tiri aku dengan suami aku. Itu bukan sih? Itu kan? Ya pakai baju hijau. Udah bener kan itu kan? Mbak, ini kita udah keliling-keliling. Pasar ini udah luas banget, kita cari nggak ada, Mbak. Mbak ngerasain gak sih jadi saya? Jadi suami saya dekat dengan ibu saya. Iya, siapa tahu yang Mbak pikirin itu sama sekali nggak kejadian. Coba Mbak jadi posisi saya sekarang deh. Saya takut. Ada itu di sana. Yang bener. Lihat, coba dicek dulu. Bentar dulu, Mbak. Ayo, Mbak. Ya Allah. Itu bukan. Ini, Mbak. Bener, Mbak, itu suami aku sama mama tiri aku. Kenapa, Mbak? Ibu gua sakit. Gua nggak bisa bantuin lagi ya. Ya udah nggak apa-apa, ntar Mbak Teli kita yang ngurus. Mbak urusin ibu Mbak aja dulu. Iya. Yaudah, Mbak. Yaudah, Mbak, diurusin dulu. Makasih, Mas. Iya, hati-hati, Mbak. Kasihin ada yang ngantarin dong. Jangan, Mbak. Udah sini aja, Mbak. Itu mama aku. Bayangin deh, mereka ngapain coba kata Mas berduaan. Gimana saya nggak negatif sama mereka. Mbak ya jangan seuzon dulu, Mbak. Itu kan maksudnya udah jadi keluarga dong, karena udah menikah sama Mbak kan? Bukan gitu Mbak, mana ada ibu tiri sudah nggak dengan menantunya. Itu pegangan tangan mereka, Mas bisa lihat gak sih? Itu mereka pegangan tangan. Iya sih. Bentar deh ya. Mbak, telepon. Ini suami saya nggak diangkat sama Mbak. Loh, Mbak, lihat kan suami Mbak. Iya. Dia nggak megang-megang handphone sih dari tadi. Mungkin HP-nya di tas, mungkin Iya. nggak denger dia. Itu mereka sampai pegangan pinggang, coba gimana saya nggak negatif sama mereka. Mbak mau ngapain? Saya mau ke dia, saya mau tanya mereka ngapain berdua di situ. Kamu mau ngabrak suami Mbak? Mbak kalau datang ke sana, Mbak marah-marah, yang ada malah bikin malu suami Mbak sama Mbak sendiri. Iya, nanti malah kita diusir lagi sama orang-orang sini. Mbak. Mereka kemana? Kok nggak ada sih? Ayo, cepet cari. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Aduh, Mbak, hati-hati dong. Mbak, tadi yang pakai baju hijau di sini kemana ya Mbak? Yang 2 orang tadi, Mbak, pergi ke sana. Makasih ya, Mbak ya. Nyebar dong, nyebar. Gini, kontak ke sana, gue coba kesini ya. Astagfirullahaladzim, Mbak, pelan-pelan. Ya Allah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kita udah nyari sampai ujung sini, nggak ada loh, Mbak. Mana, ketemu nggak? Nggak ada. Terus Bang Anu tadi masuk ke dalam malam, nggak ada. Jadi Mbak Tel ini merasa ada yang aneh antara suami dan juga ibu tirinya. Karena memang usia suami dan ibu tirinya juga tidak terpaut jauh dan juga mereka tuh sangat akrab sehingga keakraban mereka tuh menimbulkan kecurigaan pada diri Mbak Tel nih. Mbak.
Aku mau cari. Mbak, tapi ini kita udah cari sampai ujung sini nggak ada. Tadi lu nyari ada nggak yuk? Gua masuk sih. Bentar, ini ada telepon nih kayaknya. Bentar, ini ada telepon. Ini Jerry nih. Bentar. Halo? Nih, Halo, Jerry. yang lain pada nyariin juga nggak? Nyari kan? Mereka ke parkiran. Parkiran sana dong. Yaudah, kita Ikutin langsung sana. kalau pergi ikutin. Tapi lo ikutin ya kalau dia pergi kemana-mana. Yaudah, Yaudah, kita yuk, langsung yuk. parkiran. Yuk. Nih, Doni nih. Dan, gimana? Mana mereka? Yuk. Tadi gue ngeliat, Suami saya. tadi saya ngeliat Bapak Heru sama Ibu Lutfi masuk dalam sini. Mas, Mbak, suami saya mana? Mas Heru. Mas. Kamu ngapain kemari? Aku lagi kerja ini. Ini apaan sih? Kerja atau kemana kamu? Udah. Ini ngapain kemari? Istri nyariin Mas. Ya mau ngapain nyari? Mama mana? Aku nih tadi kerja di sini nggak ada mama. Kamu ngapain nanya mama ke aku? Kamu ngapain? Mas, ngomongnya jangan kenceng-kenceng dong. Ini kan Ya istri, udah. Mas. Ya udah, makanya Mas ngapain sih ikut campur? Ini Gak urusan usah rumah banyak tangga saya. tanya, aku nanya ibu di mana? Ibu nggak ada di sini. Kamu ngapain nyari ibu di sini? Aku lagi kerja. Oh, kamu bohong ya? Kamu bohong sama aku? Bohong apa? Bohong apa? Aku tadi ngeliat kamu di pasar sama ibu, ngapain? Mana buktinya mana? Ini bisa duduk dulu nggak sih? Aku baik-baik. Coba tadi mana kamera? Kasih dia fotonya. Itu siapa? Apa? Mana? Lihat dulu. Kamu Itu siapa? Aku tanya. nggak itu usah. siapa? Kamu ngapain? Ini kantor aku. Kamu lagi Gak kerja. gini, lo dengerin dulu. Di sini istri lo nyariin lo sama ibunya. Mas, gua nggak nyimpen ibu tirinya dia di sini. Ya udah kalau begitu coba dicek dong di dalam. Cek aja. Mana? Coba lo. Iya kalau nggak ada. Itu ada ini. Tuh. Kamu ngapain ngumpetin ibu di situ? Siapa yang ngumpetin? Ini, ya Asal bisa. Tenang dong, ini kan istri Mas. Ya saya tahu ini istri saya, tapi dia kasar. Tapi lu bohong, lu udah ketahuan kayak begini lu mau ngomong apa sekarang? Ngapain Coba lu? jelasin deh. Ini ibu kok malah diem aja? Ibu ngapain di sini? Diam, aku nanya sama ibu. Ibu tadi ngapain ke toko Mas? Aku tanya. Emang kenapa kalau memang ke toko Mas, emang kenapa? Ya kenapa sama suami aku? Ibu nggak ada teman lain atau gimana? Dia kan minta bantu sama ibu. Minta bantu? Iya. Peluk-pelukan gitu minta bantu? Kamu tadi nggak lihat bukti di Aku kamera? ajar ya sama orang tua ini. jadi Ini ibu sama tempat orang kerja. tua mulu. Masih Aduh, coba biar gini dijelasin. ya, gini ya. Kamu kalau mau tahu segala apapun yang itu, kamu tanya sama Heru ya. Saya nggak mau yang kayak gini, malu. Ya harusnya lebih malu tuh saya. Anda, ibu tiri saya. Kenapa jalan dengan suami saya? Karena kan dia minta tolong sama ibu. Minta tolong, kamu juga nggak bisa minta tolong sama temen apa? Udah. Harus sama. Udah, kamu jelasin deh Heru. Kamu bisa. Mas, dari kan? Kamu yang mulai. Kamu yang mulai. Lo jadi suami jangan kasar juga dong. Udah, kamu sekarang urusan Bu, ya makanya ibu jelasin, Bu. Udah kamu jelasin deh sama dia sih kamu maunya. Mas, makanya jelasin dong sama istrinya, Mas. Kamu lihat ya. Kamu lihat nih. Kamu lihat. Aku beli cincin gelang ini untuk ulang tahun pernikahan kita yang kedua, tahu nggak? Ini hanya untuk buat kamu surprise. Keluar ya Mas, keluar. Ini urusan rumah tangga Ya saya. enggak, tapi ini harus dijelasin, Ya udah, Mas. keluar dulu saya mau. Kita coba kejar deh. Ini harus dijelasin ya. Ya, kasih waktu. Kita kejar ibunya. Mana sih ibunya tadi? Yaudah. Ya tolong Mas ya. Ada sih bukan yang mau jelasin. Kita coba tanya sama ibu mertuanya tadi. Itu. Kejar. Bu. Ibu sebentar, Bu. Ibu Ibu. sebentar, boleh kita ngobrol sebentar, Bu? Bu, sebentar. Sini. Jangan di jalan. Sebentar, ngobrol sebentar. Ibu tenang dulu. Bu, di sini Mbak Telni meminta kita untuk menyelidiki karena Mbak Telni merasa kalau ibu ada hubungan dengan suaminya. Kan Mas Dani itu ya, pikirannya itu ya, otaknya itu ya, selalu nuduh orang yang enggak ya. Saya dibilangnya ganjen. Sekarang apa ganjen apa saya?
Ya ibu tadi ngapain? Harus nyemput-nyemput segala. Kenapa harus sembunyi-sembunyi segala di kantor Heru? Yang sembunyi itu gimana? Nggak ada. Saya tuh cuma hanya mau nolongin. Saya tuh hanya mau nolongin si Heru. Nolongin apa sih? Nolongin si Heru. Buat beli perhiasan tadi, Ya, buat hadiah anniversary. ya, benar. Nah tapi pertanyaannya kenapa ibu sembunyi? Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa waktu di tempat penjualan emas di telepon Herunya nggak ngangkat? Saya nggak mau, istilahnya nggak mau bikin berikut ya. Masalahnya ya, saya pusing. Masalahnya si Heru itu orangnya baik, tau nggak? Itu nggak ada apa-apanya. Ya tapi kan Tetap setia tuh sama si Telmi itu. Dan asal kamu tahu ya, si Telmi itu ya, itu tuh udah bikin orang stres, tau nggak lo? Si Heru itu tau nggak, bikin stres sama si Terry sendiri. Bawaannya cemburu sama saya pun cemburu dia, tau nggak? ya harusnya kalau misalnya kayak gitu, ibu sebagai orang tua apa salahnya jaga jarak sih? Jaga jarak gimana? Ya kan Emang kalian bela dia gitu? bukan ngebela, tapi daripada ada fitnah timbul fitnah dan keluarga orang retak hanya karena salah paham kan sayang banget bu. Pusing tau nggak kayak gitu? Bu kan kita tuh harus Cuma kayak saling ngobrol mengingatkan sebentar, bu daripada timbul fitnah. Ibu mending Kamu urus aja si Telmi itu ya. Otaknya udah masuk anak kamu. Ibu kalau kayak gini tuh nggak ngejelasin sesuatu, Bu, nggak maksud- ngeberesin sesuatu. Udah, saya nggak mau tahu, urus saya. Bu, Bu kita ngobrol jelas sebentar. Bu, tapi kan itu anak ibu, Bu. Anak tiri ibu. Kok, Bu, ibu bisa ngobrol Ibu, cepat berapa? Bu. Wajar lah kalau anaknya cemburu. Ibu tirinya kayak gitu, suaminya nggak ngasih kejelasan. Ibu nggak curiga. Gimana ya? Gue sih sempet setuju sama lo kan. Tapi kan gue tadi dengar, lo kan juga dengar kan, kalau misalkan Heru datang ke toko emas, dia tuh beli memang buat hadiah anniversary, buat surprise. Ya itu kan cuma dari satu pihak doang, dari Heru doang kan. Ibunya ngejelasin nggak? Nah, cuman yang setuju sih, gue agak aneh, kenapa dia perlu sembunyi tadi? Ini gue aneh nih. Kita balik lagi juga nggak mungkin. Heru udah ngusir-ngusir kita dari tadi. Ya Allah, gue lagi puasa sampai emosi juga kan ngurusin kayak ginian ya Allah. Lu sabar, jangan pancing emosi. Yuk lagi nih deh, balik kantor dulu, sekalian kita kabarin Mbak Telgi gimana, sekalian ngecek dia, oke? Yaudah, Perkembangan yang yaudah. diobrolin tadi di kantor. Gue juga lagi emosi nih, nggak enak. Masa puasa emosi, yuk balik sekarang yuk. Ini semuanya Balik kantor dulu ya. pada capek juga nih pasti. Mbak mau kemana sih, Mbak? Mana sih, Mbak? Mbak, bentar dulu, Mbak. Mbak mau ngapa? Mbak ngapain, Mbak? Daripada Ini mau apaan sih, Mbak? Mbak bisa tenang nggak sih, Mbak? kayaknya daripada dibikin stres sama dia, mending aku bikin stres sendiri aja deh. Ya tapi nggak kayak gini caranya dong mbak. Aku yang dicuekin, aku yang disebelah sama dia, dia malah ngelak, ngebantah dan sebagainya, aku pusing. Terus maksud Mbak apa? Pentokin pala ke tembok kayak begini? Hah? Bisa nyelesain masalah kayak begini? Saya tanya nyelesain masalah atau tambah masalah? Pusing. Maka sama Mbak nggak jadi kayak aku, nggak ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Mbak, ya tapi bukan kayak gini caranya. Kalau mbak kayak gini, apa ada solusi? Terus kalau mbak mau nyakitin diri mbak sendiri, apa suami mbak lihat? Jangan nyakitin diri sendiri mbak. Dari situ tujuan kita ngebantu Mbak. Mbak minta tolong sama kita, makanya kita akan ngebantu Mbak sebisa kita, semaksimal kita. Mbak malah kayak begini, benturin kepala ke pagar kayak begini, malah nyakitin diri sendiri. Mas bayangin, suami saya jalan sama ibu tiri saya, akrabnya Mas juga tahu sendiri kan, Mas lihat sendiri kemarin kayak gimana. Gimana coba perasaan saya? Kemarin suami Mbak datang ke tempat jual emas itu buat beli emas, buat beli surprise buat Mbak. Ya tahu, tapi kan yang saya mau dia baik lagi sama saya. Ya nggak apa-apa, itu butuh proses, nggak bisa gitu aja. Mungkin suami mbak juga masih ada emosinya, tapi dia nahan emosi, jadi dia agak sedikit ngerem ngomongnya ke mbak. Kalau kayak gini lebih baik pisah, tapi aku nggak mau. Mbak jangan ngambil keputusan pas lagi emosi kayak gini mbak. Bener kata Fatia, Mbak. Jangan mengambil keputusan permanen ketika lagi emosi. Aku bingung harus gimana lagi.
Mbak, bukannya Mbak sendiri yang ngomong ke kita kalau tadi pagi Mbak ngedenger suami Mbak teleponan sama ibu tiri Mbak pas lagi kamar mandi kan Mbak nggak sengaja dengar dan mereka janjian di sini, makanya sekarang kita ketemu di sini Mbak. Mbak sabar aja, kita kan belum lihat apa-apa juga. Saya udah tahu nanti bakal kejadiannya kayak gimana. Jangan berpikiran aneh-aneh dulu, Mbak. Kemarin aja saya berpikir negatif, bener kan kejadiannya kayak gitu. Ya memang, suami Mbak bohong waktu itu. Cuman kan ada alasannya. Buat beli cincin, buat beli perhiasan, buat Mbak sendiri juga kan. Kalau kayak gini saya mau ngancurin aja. Mbak. Saya mau ngancurin tempat kerjanya. Istighfar, Mbak. Ya Allah. Istighfar Mbak, jangan kayak gini Mbak. Udah lah Mbak, yang sabar, Mbak istighfar, Mbak tenang dulu. Kan belum tentu juga kalau Ibu Tiri Mbak bakal datang ke sini lagi kan. Entar. Kita mirip sama ibunya Mbak loh Mbak. Mbak bener, Iya, Pak. iya itu benar. Itu Ibu Lupi, itu suami saya, Mbak. Iya Mbak, iya. Cuman caranya nggak begini Mbak. Gak lihat ya itu suami saya mau ke sana. Saya ngerti, cuman kita amatin dulu Mbak. Udah kita lihat aja dulu di sini. Kenapa sih Mbak daripada harus ribut-ribut ke sana? Kita ngapain ngeliatin doang, Mbak? Daripada ntar Mbak yang dituduh-tuduh lagi, emosi segala macem. Salah kita datang kalau kayak gitu caranya. Ada yang datang. Kalau kita datang tadi gimana coba Mbak? Bentar, itu siapa tuh? Mbak kenal nggak tuh? Itu siapa tuh yang datang? Mbak Itu kenal nggak? Iqbal. Bentar. Iya, dia itu sahabatnya Heru. Heru pasti kalau cerita ke si Iqbal. Maksudnya sahabat suami Mbak? Iya, itu sahabat. Aku udah kenal lama sama dia juga. Dia juga ngapain di situ? Itu dia ibu tirimu kenal juga. Mereka kamu udah akan ngobrol dari tadi. Aku nggak tahu. Tapi mereka kayaknya yang biasa-biasa aja, kayak teman-temanan biasa, nggak ada masalah apa-apa. Makanya kita ke sana, Mbak. Mbak, itu Heru kayaknya mau pergi deh. Itu suami Mbak mau pergi. Tuh kan aneh kan? Dia pergi. Ini kan aneh kok Heru pergi. Gini aja. Gini, gue coba ngikutin Heru ya, sama campers ya. Iya, Patnya sini aja, coba Gua mandi ngeliatin. diri. Berarti oh, cepetan. Iya, bentar. Aku minta motor satu ya depan ya. Gue ngikutin Heru. Mana Mas Heru? Udah biar Mario aja yang kejar Heru kemana. Cuman ini kenapa mereka jadi ngobrol berdua ya? Berarti bener kan mereka tuh udah kenal udah lama. Kan? Nangis. Pasti dia habis diputus sama suami saya tuh. Mbak, saya tuh bingung ya gimana caranya saya ngasih pengertian ke Mbak gitu loh Mbak. Jangan asal seuzon dan nuduh orang gitu aja. Nggak baik, apalagi ini bulan puasa Mbak. Harusnya Mbak tuh bisa lebih nahan emosi Mbak. Mbak mau bantu saya atau membantu ibu tiri saya? Mbak di sini saya nggak memihak. Mbak di sini kan saya bantuin. Mbak mau kemana? Kamu tadi ngapain di sini sama suami saya? Lu kenapa tiba-tiba sini marah-marah mau kamera gini? Gue cuma nanya, tadi lu ngapain di sini sama Bu Luffy sama Ya, biasa suami aja gua? kali. Ya gue biasa. Gue kan juga nanya baik-baik. Lu kan temen gua nanya kenapa? Mas, gini deh, Mas tolong jelasin. Mbak ini tuh sebenarnya stres sendiri. Soalnya dia ngerasa kalau misalnya ibu tirinya itu sama suaminya ada hubungan khusus. Jangan-jangan kamu tahu ya, ibu tiri saya sama suami saya selingkuh. Lu jangan seperti itu. Gue nanya baik-baik. Kalau lu mau tahu, tanya sendiri sama suami lu, jangan sama gue. Dia tuh tahu, cuma dia nutupin. Ya Mas, kan tadi kita lihat kalau Mas tuh ngobrol di sini bertiga. Mas kalau misal tahu sesuatu kasih tahu kita, boleh nggak? Kita minta tolong. Masa lu sahabatnya? Tadi dia ngobrol sama lu, ngobrolin apa? Itu dong yang gua tanya. Tinggal jawab aja. Oh, nyantai. Ya gue dari tadi udah nyantai.
gue udah nyantai. Gue lagi emosi, gue nanya baik-baik ke suami gue, lu ngapain nggak jawab dari tadi? Mbak, udah. Lu pengen bantuin gue nggak sih biar gue sama suami gue baik lagi? Lu pengen gue hancur? Hah? Mbak. Lu juga teman gue, lu malah lebih milih dia sama ibu tiri gue? Gak enak dilihatin orang ini tempat umum. Harusnya lu yang harus berpikir. Jangan nyala-nyalain suami lu terus. Gue harus berpikir apa? Coba kasih tahu biar gue berpikir. Lu kasar sama suami lu. Makanya suami lu nggak betah sama lu. Oh, jadi selama ini suami gue cerita-cerita ke lu? Iya. Sama kan seperti lu yang cerita-cerita sama orang lain, sama kan? Gue cerita apa? Lu tahu apa? Gue kasih tahu ya. Ibu tiri lu sama suami lu nggak ada hubungan apa. Dengar itu. Mbak dengar sendiri kan, Mbak? Udah nih, Mbak, kan udah kelihatan kan ini. Loh, kok Mario nelfon? Halo, Assalamualaikum ya. Masih di tempat tadi. Kenapa? Lo di mana? Klinik. Ngapain Heru ke klinik? Dia sakit. Klinik apaan? Dia mau main klinik. Seru ke klinik. Ya udah gini, lo share aja gua ke sana sekarang. Iya. Suami saya kenapa, Mbak? Ya Mario juga nggak tahu, nggak jelasin. Mendingan kita langsung ke sana aja. Ayo, Mbak. Kan gue tadi ngikutin Heru kan. Heru tuh masuk di klinik ini nih, depan ini. Oh ini? Iya. Kan gue sempat masuk. Di dalam tuh Heru ketemuan sama cewek. Cewek. Kayaknya sih temen Mbak yang waktu pertama kali itu, yang hari pertama yang nganterin Mbak kita ke pasar. Davina, iya Davina namanya. Mereka ngapain di klinik? Berduaan? Berduaan aja. Gue nggak tahu mereka ngapain di dalam. Cuman yang gue lihat mereka masuk ke kayak ruang apa ya? Ruang periksa. Ruang periksa gitu. Mbak, bentar dulu Mbak. Masuk. Davina, Heru. Kamu ngapain? Kamu bisa diam nggak? Ini tuh klinik ini. Mbak, Kamu apa sih? Kamu balikin dia, ini tuh klinik tau nggak? Dia tuh sakit, jatuh dia. Ya terus, kamu juga. Gue tuh tadi kecelakaan. Suami dia ngebantuin gue. Dia tuh orang baik, tau gak sih? Dia ngebantuin lu gara-gara lu telepon kan? Lu kenapa harus telepon dia? Kenapa nggak gua aja yang lu telepon? Mas, pada Kamu itu suami saya. Kalau kamu mau nolongin dia, harusnya izin dulu sama saya. kamu tuh kasar banget jadi orang. Ya gimana aku nggak mau kasar? Kemarin ibu tiri aku, sekarang sahabat aku, besok siapa? Tukang jamu depan. Gak usah bawa tukang jamu ya. Mas, udah mas, jangan malu ini. Aduh. Enggak, aku tuh Tadi lo dengerin gue dulu dong. apa? Dia tuh ngomongin gue. Lu yang udah nyuruh gua ngelaporin suami gua ke tim terangkanlah, tapi lu sendirian kayak gini ya? Gua tuh kecelakaan. Tahu? Saya tuh berani sumpah mas, saya nggak pernah ada hubungan dengan siapapun selain sama istri saya. Gimana aku nggak ke temperamen? Kamu tadi aku telepon aja, kamu nggak angkat-angkat. Aku tuh lagi di jalan nolongin dia. Ya apa hubungan? Aduh, Ya apa Mbak. salahnya sih kalau angkat sebentar? Kabarin ke aku kalau kamu lagi nolongin Mas, sama Mbak. dia. Lu juga ya apa? Mbak. Negatif thinking aja tau gak sih? Udah lihat. Cewek mana nggak negatif thinking, suaminya jalan sama sahabat sendiri. Dari aku. Kalau kamu kayak gini, aku nyesel nih sama kamu, tau gak? Mas, tenang dulu. Ini malah kalian berdua ribut kayak begini. Ini kalau kayak begini, ini nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Gak malu apa ribut-ribut di klinik? Orang lagi pada sakit malah ribut. Gua mas nih ya, gua nggak pernah selingkuh, tau nggak? Gua sama siapapun nggak pernah ada hubungan dengan siapapun selain sama istri gua. Ya cuman di sini semua serba salah. Lu nggak ngakuin, tapi lu ngebantu dan lu nggak izin sama istri lu. Udah kalau kayak begini emang harusnya dibicarakan secara baik-baik. Mas sebagai suami harusnya ngobrol sama istri mas. Udah ya, kalau kayak gini, udah lu aja. Dan gue sumpah sama lu ya,
ya, gue gak ada hubungan apa-apa sama suami lu. Pak, tapi Udahlah. Jari tolong ya Jari. Ya jangan mau diantar pulang aja kasihan. Mas ini kalau kayak begini terus nih nggak ada ketemunya, nggak ada titik terangnya. Yang ada malah saling nuduh, saling fitnah. Udah gini aja deh, biar lebih enak. Mas memang nggak ada yang disembunyikan dan Mbak juga biar nggak selalu nuduh, nggak fitnah. Mending kita obrolin aja baik-baik. Mas kumpulin keluarga Mas, kita obrolin baik-baik. Biar ketemu titik terangnya, biar Mbak nggak selalu nuduh, nggak selalu fitnah, dan Mas juga nggak selalu difitnah. Kalau memang nggak ada yang Mas sembunyikan. Mas, kasihan istri Mas. Kalau gini terus lama-lama istri Mas bisa stres. Saya udah pusing mas, Mbak. Ya udah, saya ikutin saran mas. Tapi saya nggak pernah ada hubungan dengan siapapun. Saya hanya mencintai istri saya. Kalau memang Mas nggak ada hubungan dengan perempuan lain, paling nggak ini diobrolin baik-baik. Mas kasih penjelasan sama istri Mas. Ya udah, ayo kita ke rumah sekarang. Yaudah yuk, ayo. Iya, ntar. Gue teleponin ya. Sama tim tolong kabarin yang lain ya. Jangan ngomong, nanti Fatih juga. Ayo. Udah datang Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kamu masih kamu jadi bikin malu keluarga aja ya? Gali, mana mungkin istri bapak itu main seru sama suami kamu? Hah? Bapak nggak tahu selama ini. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ini nggak buktinya. Pak, sabar dulu, Bapak sabar dulu. Kamu bikin malu keluarga aja kamu. Pak, makanya Bapak tenang dulu, istighfar. Ini Makanya apa sih? Bawa apa nih? Hah? Bapak sama anak perempuan sendiri kayak begitu gimana sih? Saya kasih tahu. Ini kan dalam bulan Ramadan. Kita harus tidak boleh sujud. Yang salah tuh bukan saya, Pak Ustadz, dia. Kamu nuduh aku. Kenapa nuduh aku? Asal kamu tahu ya, aku sama ibu tirimu ini nggak ada hubungan apa-apa, Pak Ustadz. Saya hanya menghargai dia, Pak Ustadz. Saya hanya meminta tolong karena saya ingin memberi kado pernikahan saya dengan istri saya, Pak Ustadz. Dan memang kemarin itu saya tidak sengaja, Pak Ustadz, memegang tangan dia. Tapi dia punya pikiran yang gagah. Yang kemarin kamu lupa. Kamu pernah ngelakuin apa? Aku nggak pernah. Yang di konvensi kamu ngumpetin dia. Apa itu? Aku nggak ngumpetin dia karena aku malu. Aku tuh takut kamu mikir yang aneh-aneh, tau nggak? Ini di bulan suci Ramadan. Tidak boleh menuduh yang enggak. Yang pasti ya suami istri harus komunikasi yang baik. Tidak seperti begini, ngomongnya baik-baik. Tidak boleh sujud. Apalagi di bulan Ramadan ini. Perhatikanlah istri dengan baik. Jangan sampai dia sujud terus. Kamu, ya? Iya, betul. Oke, baik nak. Ini tolong. Ini lah. Ya. Jangan ada rasa ini lagi. Dengan Ibu Lupi juga. Ya. Kamu jahat sama ibu selama ini. Kamu gak pernah nganggap ibu tuh benar. Selalu salah di mata kamu. Apa sih salah ibu? Selama ini dia baik loh sama kamu. Gak ada macam-macam, tapi kamu pikirannya kotor, tau gak? Pak Ustadz, gimana kalau misalkan kita sholat berjamaah aja bareng-bareng biar semua tenang juga? Gimana? Setuju? Lebih bagus kita sholat bareng. Dan juga semua adem. Ya. Pikiran adem, hati adem. Ya. Tidak ada curiga saling sujud. Ya, kita berdoa. Terima kasih, Pak. Semoga berukun. Amin. Amin. Mbak Teni nggak
nuduh-nuduh lagi suaminya, dan Mas juga harus paham posisi istri. Kalau mau kemana, mau ngelakuin apa, dimohon untuk ngasih tahu paling nggak, atau izin. Ya. Karena takutnya nanti berpikirnya macam-macam atau gimana ya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya janji akan menjaga istri saya, menjaga hati istri saya. Dan Udah, kalau gitu saya pamit ya. iya, Mas Mario. Mbak, saya pamit ya. Semoga keluarga kalian baik-baik aja ya. Ya, seenggaknya sih permasalahan keluarga mereka semoga aja udah kelar ya. Dengan adanya Pak Ustadz dan tadi udah sholat bareng diobrolin baik-baik sih ya. Kalau menurut gue sih udah selesai. Semoga kedepannya nggak ada curiga-curigaan lagi, nggak ada saling menuduh, ya kan? Kita doakan aja semoga keluarganya langgeng. Kita balik kantor aja. Ya semua kita balik kantor. Ya. Ya, beberapa hari yang lalu setelah kita melakukan mediasi, kita pikir permasalahannya sudah selesai. Tapi ternyata hari ini Mbak Telni menghubungi kita, dan Mbak Telni menemukan bukti baru kalau ternyata suaminya memang ada kedekatan dengan ibu tirinya Mbak Telni. Kalau kayak gini saya mau mati aja deh, Mbak. Ya Allah, Mbak. Nah, kemarin sampai ada ustadz mediasi, dia masih kayak gitu, itu namanya pencitraan doang. Tapi kan bukti-buktinya juga belum jelas, Mbak. Belum jelas gimana. Nih, sekarang Mbak lihat. Mbak, memang sih Mbak di chat ini tertera namanya Ibu Lufi. Tapi kan yang namanya Ibu Lufi kan banyak. Kita coba berpikir positif aja Mbak. Tapi Ibu Lufi siapa lagi yang ada di HP suami saya? Mungkin kebetulan aja namanya sama, Mbak. Enggak. Kemarin dia udah, Ibu Mbak tuh udah janji loh depan Bapak. Iya kan, Mbak? Itu cuma pencitraan doang. Nah, gimana saya mau mempertahankan hubungan keluarga saya kalau suami saya begini, Mbak? Kenapa punya ibu tiri begini? Istighfar Mbak. Rupanya di sini. Saya cari ke rumah nggak ada. Puas kamu menuduh suami yang enggak. Masa nuduh suami selingkuh sama mertua? Saya nggak nuduh, Bu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dari kecil saya didik anak saya dengan iman. Benar, dan itu kan ibunya Heru. Benar, saya ibunya Heru. Saya tidak terima anak saya dibilang selingkuh dengan mertuanya. Tapi itu emang kenyataan, Bu. Ibu daripada datang marah-marah gini kan bisa caranya lebih baik. Datangin Herunya juga. Tahu, ini masalah mereka. Kenapa masalah ini dibawa keluar? Saya malu, malu. Bukan maksud dibawa keluar atau dipublikasikan. Di sini tuh kita diminta tolong untuk Kalian orang TV kan? Semua bisa disetting. Apa yang kalian tidak bisa? Bu, kok malah ngomong kayak gitu, Bu? Kalau memang Ibu peduli, kenapa nggak dari sebelumnya? Sebelum kita datang, Ibu bantu dong anak Ibu. profil picture-nya anak. Bohong. Kok bohong? Benar Terni ya, dengarkan kata saya. Sekali lagi saya ngomong, kalau kamu tidak berubah, tinggalkan anak saya. Ya Om, Ibu terserah ngancem kayak gitu sih, Bu. Bu, Sebagai orang tua, bukannya kita tuh bakal memihak di sini. ya kayak ini gini aja deh. Ini biar semua kelar, biar nggak jadi salah paham, biar nggak makin lanjut. Mending kita temui Ibu Lufi aja gimana? Kita tanyain langsung aja. Iya udah yuk, Mbak. Cross check. Kita langsung tanya ke Ibu aja. Paling nggak kita udah ada bukti di sini. Ibu Lufi ada di rumah. Kita coba aja cari di rumah yuk.
Buka mobil tuh. Bener kan, Bro? Iya, itu sih kayaknya. Ini kan berapa itu? Oh, dia mau. Apaan sih? Apa sih? Apaan sih? Katanya ibu mau jadi ibu tiri yang baik. Tapi ini buktinya apa? Ibu masih aja seperti yang dulu. Ibu nggak ada berubahnya ya. Ini suami saya loh, Bu. Menantu ibu. Tapi ini, aduh. Udah deh, Bu, jujur aja Udah deh. deh, Bu. Jujur aja deh, Bu. Ya kenapa? Ini emang apa yang dicuri? Tapi kalau memang bukan ibu, boleh kita lihat handphone ibu. Kenapa kalian mau minta handphone saya? Ya buat ngebuktiin, Bu, tolong. Di sini anak tiri ibu curiga. Dia cuma pengen lihat. Tunjukin aja kalau memang ibu nggak ada yang disembunyikan, ya kasih lihat aja. Mana? Nggak ada. Mentang-mentang saya ibu tiri, kalian begini. Siapa sih yang mau berjualan? Coba cari Instagramnya. Ada mana? Saya nggak punya sosmed, saya nggak punya Facebook, saya nggak punya segala macam. Ya ini nggak ada Instagram juga tuh. Nggak ada sosmed. Ya, pokoknya ya udah kayaknya nih saya nih difitnah nih sama orang nih. Ini jangan-jangan ada yang fitnah saya nih, Heru nih jangan. Lu apa tujuannya? Apa fitnah? Ya, bisa jadi dia fitnah saya karena Ibu terakhir ketemu sama Heru atau chat sama Heru kapan? ya kemarin saya nih Pak. Oke, gini saya tanya. Berarti ini bukan ibu yang ngechat? Bukan, saya bilang enggak. Kamu jangan duduk saya sembarangan ya. Ibu berpikir kalau Heru yang melakukan ini. Gimana kalau kita sekarang cari Heru, kita tanyain langsung sama orangnya? Boleh. Oke? Gimana, Mbak? Iya. Ya udah kalau gitu. Oke. Mana mereka mana? Mereka di sana yuk. Mereka masuk sana. Iya. Beneran di sana? Iya, di sana yuk. Lu yakin? Yakin gua? Lu yakin ada Devina juga di sana? Ada mereka juga di sana. Iya, udah kita masuk sana aja. Yuk, kita langsung sana. Coba cek. Mas. Ini Kenapa? maksudnya ini apaan nih? Acara apaan nih? Lo enggak? Kenapa emang kenapa? Oh kenapa? Saya punya kakak. Saya punya kakak di sini. Kalian masuk tanpa izin saya. Nggak bisa. Kalau misalkan ada kamera, nanti pelanggan saya pada kabur, Mas. Mas paham kan? Anak saya, Mas. Ya tapi udah dapat izin belum? Ya kan seperti saya harus izin gitu. Iyalah ini penjaga saya yang Gini deh, dapat Mas, izin. gini deh. Kalau emang masalahnya pelanggan, ntar kita nggak sorot yang lain deh. Oke? Kalau masalah itu kita bisa atur yang itu. Nggak bisa. Mas, tolong Mas. Mbak. Nah, ya, gini, Mas ngobrol sama ini minta izinnya sama ini. Ya, itu kan? Mbak lihat deh, Mbak. Mbak. Bagus ya, kelakuan kamu di belakang aku kayak gini. Kamu alasan gak ada hubungan apa-apa? Gak usah, aku gak butuh penjelasan. Mbak. Gak usah kasar bisa Mbak. gak sih? Mbak, diem aku mau bicara sama suami aku. Ya, tapi aku jangan nggak kayak salah, gini, tapi Mbak. kamu nggak usah kayak gini banget. Ya kamu udah keterlaluan, aku istri kamu. Mas. Lu kenapa? Terang dulu, ini biar jelas semua di sini. Handphone gue, Teli. Ya, Mbak, kenapa tenang dulu. takut, Mbak? Gue cuma pinjem handphone lu. Udah, lu tenang. Itu udah salah. Ini kenapa? Kalian takut ada yang disembunyiin? Kamu namain dia Luffy, tapi masuknya ke HP-nya Davina. Apa? Gimana Kamu mau nih? ngelak apa lagi sekarang? Selama ini kamu ya? Kamu ini mantu apaan sih? Hah? Dia bakal datang gimana? Hargain ibu ya sebagai orang tua. Kamu nggak ada apa? Hargain gimana Selama ini kalau kamu bawa nggak- Kamu ke istri aja nggak ngehargain, gimana ke mertua? Kamu pacaran sama dia ya kan? Karena dia lebih baik daripada kamu. Berarti beneran lu ada hubungan sama Devina? Iya. Emang apa urusannya sama lu? Hah? Ya Allah. Bukan sama dia, sama urusannya sama gua. Iya, sama lu. Tapi lu nggak bisa ngertiin gua. Dia hanya bisa ngertiin gua, tau nggak? Davina yang bisa ngertiin gua. Susah. Itu suami gue. Lu ngapain ngerebut dia? Gak usah lu nangis-nangis, lu yang salah.
kayak gini caranya, mendingan kita pisah. Lihat nanti habis lebaran kita masih satu rumah atau tidak. Mbak, ntar dulu ya. Lu tunggu. Mbak. Gak apa-apa udah. Tapi lo sadar kan lo salah? Lo ngerti kan kesalahan lo? Kita sih berharap kalau keluarga lo bisa harmonis lagi. Cuman semua tetap kembali sama lo. Karena di sini lo kepala keluarga. Semua tanggung jawab ada di lo. Sekarang mending lo kejar itu. Minta maaf. Ya, semoga aja ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini. Ketika berkeluarga, terutama seorang istri, itu harus bertutur kata yang baik, yang sopan. Jangan selalu membuka aib seorang suami ataupun keluarga. Permasalahan dalam keluarga kalau bisa itu jangan disebar kemana-mana. Kekurangan ataupun kelebihan pasangan kita harusnya sama-sama saling menutupi, ya kan? Dan yang namanya komunikasi itu harus tetap dijaga. Kalau begitu saya Mario Felix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.